Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi yang kami hormati, tema debat kita pada kesempatan kali ini adalah penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada 1 kali dalam 1 tahun. Penerimaan mahasiswa baru merupakan suatu ajang pembuktian untuk para siswa dan siswi yang telah menempuh jenjang pendidikan sebelumnya. Selama ini, pada umumnya, PTN lebih mengutamakan nilai akademik dalam penerimaan mahasiswa baru, dibuktikan dengan adanya jalur SNMPTN, SBMPT, dan SBMPTN, bukan dengan mengutamakan talenta bawaan yang dimiliki. Namun pada dasarnya, masing-masing individu memiliki bakat yang berbeda-beda, tidak selalu harus condong lurus memiliki kemampuan tinggi di bidang akademik. Tentunya, apabila penerimaan mahasiswa selalu mengutamakan nilai akademik, imbasnya akan membuat para pemilik talenta bawaan yang memiliki akademik rendah terkucilkan untuk masuk ke fakultas yang sesuai dengan talenta bawaan yang mereka miliki. Maka dengan itu, kami sangat setuju dan mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Talenta bawaan merupakan kemampuan bawaan berupa potensi khusus, dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan potensinya, dan tentunya dengan begitu akan menghasilkan suatu prestasi yang membanggakan baik di bangku sekolah, kuliah, bahkan bisa dijadikan ladang mencari pekerjaan. Talenta bawaan atau tes talenta bawaan adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Talenta bawaan yang kami maksud dalam kesempatan kali ini merupakan talenta bawaan yang masuk dalam bidang kekreativitasan, seni, kinestik, dan sosial yang dimiliki oleh para siswa. Masuk kepada tahap argumentasi. Menurut survei yang dilakukan oleh ICCN pada 2017 menunjukkan sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengakui salah mengambil jurusan karena tidak sesuai dengan minat dan bakat yang memiliki. Hal tersebut berdampak pada studi mereka. Tes penerimaan mahasiswa lebih mengutamakan tes talenta bawaan ini harus dilakukan agar talenta yang dimiliki para peserta didik tidak terbunuh, dan begitu mereka mendapatkan fakultas di PTN sesuai dengan talenta yang ia miliki. Dengan begitu, ia tidak akan merasa bosan dan akan menikmati setiap pelajaran yang diterima. Bahkan dalam praktek pun, ia akan bersemangat karena akan mempraktekkan sesuatu yang sudah ia mengerti dan sukai. Telah banyak kasus di mana para mahasiswa masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, dikarenakan ia tidak lulus pada jurusan yang sesuai dengan talenta bawaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan survei yang sudah kami bacakan tadi. Lagi-lagi, hal ini dikarenakan nilai akademik dari siswa tersebut tidak mencukupi untuk masuk ke jurusan yang ia minati, dikarenakan PTN mengutamakan nilai akademik dan mengesampingkan tes talenta bawaan yang dimiliki oleh para siswa. Dengan begitu, dikarenakan jurusan PTN yang ia tempuh tidak sesuai dengan talenta bawaannya, mahasiswa akan cepat merasa bosan dan tentunya sulit menerima ilmu selama belajar di PTN tersebut. Bahkan, banyak sekali mahasiswa yang putus kuliah dikarenakan mahasiswa tersebut tidak sesuai, jurusan yang diambil mahasiswa tersebut tidak sesuai dengan talenta bawaan yang ia miliki. Hal ini tentunya akan berimbas kepada tingkat SDM negara yang akan turun drastis dikarenakan banyaknya mahasiswa yang putus kuliah karena merasa tidak nyaman dengan jurusan yang ia tempuh dan dia dapatkan. Dengan masuknya mahasiswa ke jurusan yang sesuai dengan talenta bawaannya, tentunya hal ini tidak hanya berimbas di dalam mahasiswa tersebut menempuh bangku kuliah saja, namun juga di dalam mahasiswa tersebut melanjutkan ke jenjang pekerjaan. Dan masuknya mereka ke dalam jenjang yang sesuai, ilmu pengetahuan akan mudah terserap banyak sehingga skill mereka di dalam pekerja di bidang tersebut pun akan naik drastis. Dengan masuk ke jurusan yang sesuai juga dengan minat bakatnya, mahasiswa akan belajar sesuai dengan passionnya, lebih memiliki motivasi untuk mengembangkan diri sehingga secara otomatis hasil akhirnya pun akan sangat baik dan ia akan puas dengan hasilnya. Berbeda dengan mahasiswa yang salah masuk jurusan, tidak hanya malas, ia pun hanya akan beranggapan asal dapat nilai dan tentunya tanpa memiliki kualitas dan mengakibatkan hasil akhirnya pun akan seada-adanya. Tidak hanya itu, di saat mahasiswa tersebut merasa jenuh, ia akan cepat bangkit lagi karena tahu bahwa jurusan yang ia tempuh adalah sesuai dengan bakat dan minatnya. Berbeda dengan mahasiswa salah jurusan, ia akan menjadi cepat jenuh dan malas untuk bangkit. Selanjutnya adalah sering stres, di mana mahasiswa yang salah jurusan akan cepat stres. Dengan begitu, mahasiswa akan cepat stres karena harus memiliki usaha yang lebih agar nyaman dan happy dalam menempuh pendidikan yang ia jalani. Dengan mahasiswa mengambil jurusan yang sesuai, tentunya tidak hanya berdampak bagi siswa tersebut, namun kepada kawan-kawannya juga, di mana ia akan membawa pengaruh sisi positif dan tidak membawa sisi negatif
karena ia mengambil jurusan yang sesuai dengan minatnya dan akan berserius dengan apa yang ia jalani. Imbas dari semuanya adalah para mahasiswa akan merasa bangga dengan dirinya sendiri dikarenakan minat dan bakat yang mereka miliki akan berkembang dengan baik dan menghasilkan suatu prestasi. Tes bakat dan minat ini harus dilakukan. Dengan begitu, siswa yang telah mengetahui talenta bawaannya mengembangkan hal tersebut sehingga mereka dengan mudah berprestasi di segala bidang. Tidak hanya itu, untuk mengembangkan talenta bawaan ini haruslah tersedia ekstrakurikuler yang banyak agar menjadi pilihan untuk mengembangkan bakat dan minat para siswa. Tentunya di PTN juga disiapkan UKM lengkap di segala bidang untuk mendukung bakat dan minat para siswa. Dengan dilakukannya tes minat dan bakat akan memotivasi para siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya dan mengikuti ekstrakurikuler. Pemberian stimulus berupa ekstrakurikuler tersebut tidak hanya disarankan saja, namun siswa harus diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler agar mau mengembangkan minat dan bakatnya. Tidak hanya itu, orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya lagi, agar orang tua mengetahui talenta bawaan yang dimiliki anaknya. Tidak hanya tahu, namun juga mendukung bakat dan minat dari anak-anaknya. Tentunya, hal tersebut akan memotivasi para siswa agar lebih mengembangkan bakat dan minat yang ia miliki, karena ia dimotivasi dengan dukungan dari orang tuanya. Apapun yang kita lakukan, apabila dilakukan dengan keceriaan, akan berimbas pada hasil yang memuaskan. Karena hal tersebut, kami sebagai tim afirmasi merasa bangga untuk membuka kasus ini. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.